Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang filsafat eksistensialisme. apa sih eksistensialisme itu? Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi yang secara umum artinya keberadaan. Namun menurut filsafat menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lainnya tidaklah sama. Jadi seperti manusia, hewan, dan pepohonan, walaupun mereka sama-sama berada di dunia, tetapi cara beradanya tidaklah sama. Di mana manusia sadar atas keberadaannya di dunia, sementara benda-benda yang lain tidaklah sadar akan keberadaannya di dunia, tidak tahu apa artinya hidup, tidak tahu tujuan untuk hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek, yaitu yang menyadari akan keberadaannya, dan benda-benda lain yang disadari keberadaannya merupakan objek. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti keberadaan dan logos yaitu ilmu. Dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu-ilmu yang membahas tentang keberadaan. Pembahasannya tidak lain adalah tentang hakikat sesuatu. Tentu saja pada manfaat ontologi, yaitu membantu mengembangkan dan mengkritisi pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah antar berbagai eksisten dan eksistensi. Yang ketiga, dapat mengeksplorasi sejarah dalam pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik secara sains maupun etika. Langsung saja, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti kebenaran atau pengetahuan, dan logos berarti pikiran, kata, atau teori. Dua kata tersebut bisa diartikan bahwa epistemologi adalah theory of knowledge, atau biasa kita sebut dengan teori pengetahuan yang benar. Epistemologi di sini adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang metode, asal muasal, dan struktur. Epistemologi filsafat juga membicarakan tentang kebenaran pengetahuan. Maka dari itu di sini epistemologi filsafat itu disebut sebagai filsafat ilmu. Menurut Sutarjo Wiramiharja terdapat 4 kebenaran. Yang pertama yaitu kebenaran religius. Kebenaran religius itu dibangun berdasarkan kebenaran agama-agama. Di sini kebenaran agama-agama itu bersifat absolut atau mutlak. Selanjutnya yakni kebenaran filosofis. Pemikiran filosofis di sini adalah hasil perenungan dari sesuatu atau hasil pemikiran dari suatu objek. Yang ketiga yaitu kebenaran estetis. Kebenaran estetis di sini adalah penilaian seseorang terhadap sesuatu, dinilai dari nilai-nilai keindahannya. Yang terakhir yakni kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah di sini terpenuhi atau dapat disebut dengan kebenaran ilmiah jika terpenuhi seluruh syarat-syarat ilmiah tersebut, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang sesuai dengan bukti yang ada. Yang keempat yakni aksiologi filsafat eksistensialisme. Apa sih aksiologi filsafat eksistensialisme itu? Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni aksia yang berarti ilmu dan logos yang berarti pembahasan. Jadi di sini aksiologi adalah pembahasan nilai tentang pengetahuan dan kegunaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia. Jadi hakikat yang ingin dicapai dalam aksiologi adalah hakikat kegunaan ilmu tersebut. Jadi di sini hakikat kegunaan ilmu tersebut itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun bermasyarakat. Jadi objek kajian aksiologi di sini itu menyangkut soal tentang ilmu pengetahuan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya dengan budaya, adat istiadat masyarakat, seperti itu. Saya Siti Melisa Najubah. Saya Zaidah Makamah Muda. Mohon pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.